mulai berangkat dari darat itu udah mulai kerja. Iya. Udah mulai kerja terus sampai pulang. Iya. Istirahat cuma 5 menit. Nggak ada istirahatnya berarti? Kalau kita di pabrik kan ada istirahat 1 jam atau setengah jam itu ada. Itu nggak ada berarti? Nggak ada istirahatnya berarti? Makan aja 5 menit udah kerja lagi. Berarti makan suruh 5 menit kerja lagi gitu? Setengah jam tuh nggak ada? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan aku di channel aku Aslam Ali. Pada hari ini aku bersama temanku ini Mas Jejen. Ini beliau kerja di perikanan ya, kapal perikanan Korea. Dan hari ini aku ingin tanya-tanya tentang suka dukanya bekerja di perikanan Korea ya, seperti apa itu buat. Soalnya nanti kan teman-teman yang di Indonesia itu banyak sekali yang mau kerja di perikanan ya, jadi ya sedikit bisa memberi gambaran di perikanan Korea itu seperti apa, enaknya, nggak enaknya, suka dukanya itu, dan juga berbagi pengalaman juga ya nanti. Oke, ini langsung saja kita mulai dari yang pertama. Apa itu dulu Mas Jin itu waktu perikanan ya, tes itu banyak juga enggak sih? Kalau manufaktur kan banyak sekali ya, kalau perikanan banyak nggak? Kalau perikanan sama juga banyak. Sama juga banyak. Ya. Terutama yang di bidang tambak. Tambak banyak ya. Iya. Karena perikanan dibagi dua. Oh, dibagi dua. Iya. Ada yang tambak sama ada yang fishing. Wah, Sunda. Sunda. Oke, kita lanjutin. Ya. Perikanan dibagi dua ya ternyata. Ada yang ditambak, tambak, sama ada yang di fishing. Di fishing itu melaut. Ya, mencari ikan di laut gitu. Jaring, mancing gitu ya. Jaring, mancing gimana. Terus yang ditambak itu kayak empang dan didaya gitu. Oh, alah. Ternyata dibagi dua. Iya. Itu baru sekarang apa mulai dari dulu dibagi dua? Dari dulu. Dari dua. Itu juga tesnya beda. Tesnya beda juga. Beda ya, beda lagi. Bedanya gimana itu? Bedanya kalau yang di tambak ya, harus memiliki pengalaman minimal di tambak selama 1 tahun. Iya. Ya tambak maupun tambak apa aja lah tambak. Terus kalau di fishing minimal punya pengalaman melaut. Minimal. Ya, pengalaman melaut 1 tahun 2 tahun itu. Maupun di luar negeri, dalam negeri itu. Harus punya itu. Tapi kalau nggak punya bisa ikut nggak itu? Kalau nggak punya nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Iya. Soalnya 60% 50% nggak ada yang betah kerja di fishing. Sekarang berarti gitu ya? Iya, soalnya dulu kan orang non pengalaman, nggak punya pengalaman, nekat ikut ujian fishing, akhirnya keterima, terus kerja, dia gak sanggup, akhirnya dia pulang. Banyak yang kayak gitu. Yang gitu. Iya. Nah, jadi kalau berarti yang ikut-ikut ujian fishing itu rata-rata punya pengalaman fishing semua? Iya, sekarang wajib. Oh, alah baru tahu. Tak kira sepengetahuan lu kan yang ikut manufaktur karena saking banyaknya kan nggak lulus, jadi ikut fishing aja lebih mudah, soalnya standar nilainya kan lebih rendah gitu. Iya. Ternyata harus kalau ikut fishing harus punya pengalaman di fishing itu juga. Harus pengalaman BSD juga, latihan BSD itu lumayan berat. Iya, baru tahu juga ini. Terus juga apa tuh? Tak kira itu dulu kan, tahu tuh dengar dari teman-teman ya ngomong gini. Kalau fishing itu kalau beruntung itu ya kerjanya enak, soalnya kita bisa nggak masuk perikanan tapi masuknya tambak, jadi kita ngurusi tambak nggak di laut. Ternyata dibagi dua malah. Nggak bisa kalau maksudnya fishing perikanan ya di laut gitu. Kalau tambak ya tambak, berarti dibagi dua. Tapi bisa nggak pindah kalau di sini kan nggak masuk Korea kan, misalnya nggak betah. Dari fishing kan pindah ke tambak itu bisa nggak sih? Bisa. Masih bisa ya, soalnya masih satu jenis gitu ya. Gitu. Tapi kalau di rumah ujiannya beda, yang fishing sendiri, yang tambak sendiri. Iya, beda. Tapi yang kebanyakan yang minat tambaknya kayak. Tambak. Iya, soalnya kan nggak terlalu berat ya maksudnya. Beda. Nggak pergi ke laut. Tapi ada juga kan tambak yang di laut. Tambaknya di tengah-tengah laut itu. Oh, tambaknya di tengah laut. Iya, ada juga. Ini tambak ikan apa kerang apa? Kalau itu kerang ada, ikan ada. Iya. Oh iya, berarti sama aja. Oh iya, fishing itu berarti kalau mau ikut ujian fishing yang pertama itu kita harus punya basic pengalaman kerja di fishing di perikanan itu ya, entah dalam negeri atau luar negeri. Terus nanti juga fishing itu dibagi dua juga, ada yang tambak, ada yang perikanan itu ya. Oh, seperti itu. Terus ini kita masuk mulai pekerjaan Mas. Untuk pekerjaannya itu
kan pasti ada suka dukanya. Setiap kerjanya di pabrik pun juga Iya, sama iya. ya. Tapi ini kalau di fishing itu suka dukanya kita mulai dari nggak enaknya aja ya. Kalau nggak enaknya apa itu Mas jadi pengalaman ini di kapal apa kerjanya Mas? Aku kapal tombal. Tombal itu jenis perangkap. Iya. Kita naruh perangkap di tengah laut. Hari ini ditaruh, besoknya diangkat lagi. Itu semacam apa itu perangkapnya? Semacam jaring. Oh jaring. Jaring ya. Juga jaring disebar itu apa Iya. gimana? Oh iya. Apa dipasang gitu jaringnya? Jaring pakai besi itu dibikin perangkap. Iya. Ntar kalau ikan masuk nggak bisa keluar lagi. Ah gitu. Oh jadi bukan jaring ya istilahnya anu tombal ya, Iya, perangkap ya. Jadi di kapal tombal, kapal perangkap itu berarti di tengah laut ya Tengah laut. carinya. Gitu. Jadi gimana tuh kerjanya gimana tuh cara kerjanya itu? Cara kerjanya pertama nanam dulu ya. Ya nanam Tombolnya dikasih perangkap dulu. Ah. Perangkapnya dikasih umpan dulu. umpan, Umpan kalau aku sih satu bendera ya. Iya. Satu bendera itu 36 perangkap. Ah. 36 perangkap satu bendera. Oh gitu. Setiap 36 perangkap dikasih satu bendera ya? Iya, Tak satu bendera. tanda Iya. bendera atau tanda. Ah. Iya. Terus ditebar, Iya. ditaruh tuh. Terus besoknya diangkat lagi. Itu sekali masang ada berapa perangkap itu? Sekali masang 20 ada. 20 perangkap. 20 perangkap. Ah. Yang hari ngangkat 20. Iya. Ah, gitu. Itu luka. Ya itu apa itu? Itu berangkatnya jam berapa sampai jam berapa ya? Berangkatnya jam 3. Berangkat jam 3, pulangnya jam 6. Berangkat jam 3, Iya. pulang jam Jam 6. Berangkat jam 3 sore. Iya, 3 Oh, berangkat pagi. berangkat jam 3 pagi, Iya. subuh-subuh gitu. Iya, Ah, subuh. pulang jam 6 sore. Ini juga beruntung kalau beruntung jam 6. Iya, kalau nggak betul gimana? Ya kalau nggak beruntung jam 9 baru pulang. Sampai jam 9 malam. Iya. Berangkat Terus jam berangkat 3. lagi jam 3. Berarti tidur berapa jam itu? Iya. Sebentar ya itu. Sebentar. Sebentar sekali kok. Itu kerjanya berarti berapa jam itu? Kalau jam 3 sampai jam 6 sore. Ya kalau fishing ya terutama kapal tombal Iya. mulai berangkat dari darat itu udah mulai kerja. Iya. Udah mulai kerja terus sampai pulang. Iya. Istirahat cuma 5 menit. Nggak ada istirahatnya berarti. Nggak ada. Kalau kita di pabrik kan ada istirahat 1 jam atau Iya. setengah jam itu ada. Iya. Itu nggak ada berarti. Nggak ada. Nggak ada istirahatnya Makan berarti. aja 5 menit kita lagi. Berarti makan suruh 5 menit kerja lagi Iya. gitu. Terus setengah jam tuh nggak ada. Nggak ada. Ini ngapain aja itu berarti dia di kapal itu? Narik, Narik gitu. terus, narik terus narik terus ya. narik. Makan narik terus, Iya. narik terus itu ya. Terus ya, berarti terus itu. Iya. Oh, itu ngalang-ngalin satu itu beratnya. Berat Wah, banget. Parah itu. Terus Apalagi kan Ya. kalau perangkap ya apa kapal ya iya. itu kerjaan harus cepat-cepat ya benar-benar cepat-cepat. Iya. Kalau santai terus apa nariknya beda sama mesin tuh. Iya. Bahaya. Gimana bahayanya ini? Bahaya kalau mesin udah muter, Iya. narik terus kita lambat, Iya. ya kita yang keseret ke laut kita. Oh malah, oh iya bener ya. Kalau kita nggak cepet, kita yang ikut ketarik itu ke laut itu, Laut. kebuang itu ya. Iya. Jadi kalau Perangkapnya. cepatnya benar-benar cepat, nggak bisa lambat-lambat. Nggak bisa ya. Berat banget kalau itu berarti. Istirahatnya aja cuma 5 menit ini. Jadi Iya. ini Mas Jin itu berangkat jam 3 subuh, pulang jam 6 sore ya. Iya, Pulang jam 6 sore, itu istirahat 5 menit doang. Nggak ada setengah jam pun nggak ada. Kalau di pabrik itu setengah jam itu udah paling cepet lah istirahatnya. Itu pun kadang ada coffee time 10 menit kita Iya. buat. Dan itu cuma 5 menit makan doang gitu ya. Makan doang. Itu pun juga nggak bisa ditambah-tambahin kerjanya. Terus apa lagi itu? Dukanya itu kalau kerja di kapal itu apa sih? Bukannya Yang berat-berat itu yang wah kayak gini banget itu apa aja? Bukannya ya berat, ya Hmm. kerja nggak bisa berhenti. Iya. Terus aku ya, aku kan kapal tombal. Iya. Kapal tombal itu aku kalau setiap musim tuh pasti berangkat. Iya. Musim ikan ini berangkat terus. Oh, pada terus ya? Iya. Oh, berarti nggak beda, ada. beda Ah. sama jaring, beda sama pancing. Iya, iya, iya. Kalau jaring kan musim Target ini, ya? Iya. musim ini enggak Iya. libur. Iya, Musim ini benar-benar. libur. Iya. Kalau tombol kan hajar terus. Iya. Itu bedanya, dukanya Oh, berarti ikannya yang di apa itu yang ditargetkan macam-macam. Misalkan musim ikan tongkol berarti kita berangkat Iya. menangkap ikan tongkol. Musim ikan lain kita tetap berangkat. Iya. Nggak ada sepinya berarti Nggak ya? ada. Terus ya itu. Ya ada. Parah. Musim dingin, musim panas, semua berangkat. Terus untuk makannya gimana kalau di kapal itu? makannya mie, Mie mie terus. doang ya. Tiap Nasi, hari. nasi bawa nggak? Nasi bawa. nasi. Nasi kimchi, mie udah. Udah itu doang. Iya. Nggak ada masalah lain juga. Iya, nggak ada. Tapi kalau pas mancing Nah. enak gitu. Gimana enaknya? Mancing ikannya dimasak sendiri sama mie.
Oh. Masaknya sama mie tuh ikan. Iya. Itu enak itu. Itu ya yang paling enak gitu Paling ya. enak itu. Pas mancing dapat ikan Pas tertentu mancing, kita iya. masak sendiri langsung kita makan. Iya. Nah itu. Terus apalagi punya pengalaman apa kalau di kapal? Wah, sangat yang tarikan sampai sekarang berat sekali atau bagaimana gitu? Yang sampai sekarang bekas itu ada nggak? Ada. Gimana? Kerja full 10 hari. 10 hari. Nggak ada liburnya. 10 hari kerja terus nggak ada liburnya. Iya, ada liburnya. Terus Tapi itu di kapal terus apa berangkat pulang? berangkat pulang. Berangkat pulang. Berangkat pulang. Iya. Terus pulangnya jam 8, jam 8. Berangkat berarti tetap jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Pulang jam 8 malam. 8. Itu pernah aja 10 hari full. Sampai 10 hari full ya. Iya. Saya pernah juga nggak kerja 12 hari. 12 hari. Nggak kerja sama sekali. Karena apa itu? Karena sajamnya masuk rumah sakit. Oh, itu berarti saksinya kena musibah jadi perawat kita ya. Itu pas aku datang ke Korea. Iya. 2 hari, 3 hari kerja, terus sajamnya masuk rumah sakit. Berarti ini dalam hati sering doakan saksinya sakit aja ini berarti ya. Ya kayak gitu berarti senangnya itu kalau saksinya sakit aja. Tapi enaknya di sini nggak kerja, ya tetap digaji full. Betul dibayar ya. Iya, walaupun 1 bulan nggak kerja, tetap gaji full. Itu hitungannya work gap ya berarti. Iya. Iya. Jadi kerja nggak kerja tetap dibayar. Iya, ya. tetap dibayar. Tetap dibayar. Tapi jarang ya. Apa? Nggak kerja itu. Nggak kerja jarang. Jarang. Terus ini apa itu? Kita lanjut. Ini kan udah sedikit membahas enaknya ya. Kita bahas lebih mendalam. Enaknya kerja di fishing itu dibanding mungkin kerjaan di pabrik atau kerjaan lain itu apa? Enaknya di fishing itu ya. Enaknya di Mas Jejen fishing, alami sendiri itu. Khususnya ya. di kapal tombal ya Mas Jejen itu juga. Kalau aku ya enaknya fasilitasnya nyaman. Ya, fasilitas apa itu? Nyaman, ya Rumah rumahnya nyaman. Kisuksanya? Kisuksanya nyaman. Terus makannya terjamin. pasti kisuksa itu. Iya. Makannya terjamin. Itu dari mana kalau itu kan kalau kita kan di pabrik kan. Makanya kan di Sikta, kalau nggak itu diantar, kalau di itu gimana kan itu nggak di kapal soalnya mas, di Kisuksa gimana? Kalau aku kan satu rumah Iya. sama sajang. Oh satu rumah saja. Aku di atap tuh tinggalnya. Iya. Jadi makanya terjamin dimasakin. Iya kalau gitu, iya bener ya itu. Kalau nggak ada sajang, terus nggak ada orang di rumah, ya tinggal masuk sedang gratis. Iya. Bisa apa aja. Yang tanggung jawab sajangnya. Iya. Iya kalau satu rumah sama sajang sama bosnya pasti makannya enak-enak ya sama bosnya. Enak. Terus apalagi itu enaknya kalau kerja di sini itu? Enaknya ya pernah apa ya? Kalau cuaca buruk, Iya. nggak kerja itu. Pas cuaca buruk ya otomatis kan nggak berangkat ya Iya, cuaca buruk. berangkat. Kalau di pabrik kan hujan nggak hujan pasti berangkat Iya. terus nggak ada kita nggak berangkat. Kalau di fishing itu ya? Iya, hujan aja kan ya nggak berangkat. Oh hujan nggak berangkat? Iya, kalau hujan dari pagi. Iya. Tapi kalau hujan di kapal dan di laut ya tetap. Tetap. Oh wah. Itu benar enak juga tuh. Kabut, nggak berangkat. Kabut juga nggak berangkat. Iya. Tapi tetap dibayar juga itu. Tetap dibayar. Terus. Terus ya enak. Apa belanja ke supermarket ya dibayarin. Dibayarin ya? Dibayarin. Berarti kebutuhan dari supermarket itu dibayarin saja Iya. juga. Luar biasa juga ya enaknya. Terus samoninnya enak, baik. Baik hati ya samonnya. Ya kalau ada yang baik itu ada yang nguatin hasilnya. Kalau kita Iya. berat itu pasti ada yang nguatin gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Pokoknya kalau ada orang yang baik di tempat kerja itu bisa menguatkan kita pas Iya. saat kita apa itu dapat masalah atau kerjaan terlalu berat itu ya. Terus kalau Mas Yuna alami sini kalau mungkin kerja di kapal itu ada pengalaman yang benar-benar enak banget ini hanya tak dapat ini di kapal tempat lain nggak bisa tuh ada lagi nggak? Yang wah ini benar-benar enak lah bisa di kapal doang ini adanya. Bisa di kapal doang ya. Iya mungkin bisanya di kapal doang. Ada pengalaman mancing. Iya gimana? Itu mancing tuh enak banget. Mancing. Itu kerja pak ngisi waktu itu mancingnya itu maksudnya? Ngisi waktu. Ngisi waktu. Iya. Karena kerja di kapal ngisi waktu Iya, sama mancing. ngisi waktu. Iya. Pas hari mancing tuh enak banget. Gimana enaknya? Ya. Enaknya gimana? Santai aja. Nggak bicara target nggak apa itu. Itu pekerjaan juga berarti? Enggak. Cuma mancing. hobi doang. Gitu. Tapi itu hobi saja gitu. Oh, berarti Enak banget. berarti pas sajengnya pengen mancing, Iya. itu kita diajak mancing gitu. Mancing. Berarti kerjanya off dulu itu. Off dulu. Off dulu. Wah, Iya. bener-bener mantap. Ya kalau yang punya hobi mancing ya jauh Iya. banget. Laut ya. Iya. Ikannya banyak. Terus ini Mas Yen, kita akan
duka udah, sukanya udah. Terus ini tips dari Mas Jejen nih buat teman-teman yang sedang ujian atau mau ujian, mau bekerja di perikanan Korea, tertarik bekerja di perikanan Korea, atau yang sudah mungkin ujian udah lulus tinggal menunggu keberangkatan ya, itu tips-tipsnya yang perlu dipersiapkan untuk bekerja di perikanan Korea itu apa saja. Mungkin Mas Jejen juga pernah mengalami, wah aku karena nggak nyiapkan ini aku jadi kerja berat sekali, wah aku karena nggak tahu ini aku jadi hampir celaka itu. Apa tipsnya? Ya pertama mental. Mental tuh harus benar-benar diasah, harus benar-benar punya, harus benar-benar kuat itu. Kenapa gitu? Ya kalau gak ada mental, dimarahin sedikit ya langsung baper ya. Soalnya kan puisi tuh keras. Bahasanya tuh keras ya. Gak ada halus-halusnya gak ada. Iya. Berarti harus kuat, mentalnya bentak-bentak harus kuat gitu ya. Disuruh-suruh ini angkat-angkat ini ya harus kuat. Gitu. Siap mental pertama. Siap mental. Terus kedua ya itu kembali lagi pengalaman tuh bener-bener penting banget. Soalnya kerja fishing itu apa ya, bahayanya terlalu tinggi tuh. Mengandung bahaya terlalu tinggi, berarti harus punya pengalaman yang benar-benar ada gitu. Berarti kalau nggak punya pengalaman otomatis sangat berat ya. Iya, sangat berat. Belajarnya juga harus ekstra. Tapi kalau udah punya pengalaman nggak terlalu berat ya adaptasinya seperti itu ya. Terus ada lagi tips-tipsnya. Ada lagi di laut sama kerja yang mau diceritain? Mungkin udah ya itu ya. Oke, baik kita rangkum kesimpulannya dari awal tadi ya. Mulai dari apa itu dulu. Tadi pertama itu nggak enaknya itu tadi ya. Itu Mas Jejen kerjanya berangkat jam 3 subuh, pulang jam 6 sore, tapi istirahat cuma 5 menit pas makan doang. Itu suruh cepet-cepet ya. Nggak ada istirahat sama sekali ya. Gitu. Terus apalagi tadi nggak enaknya kerjanya harus cepet-cepet, nggak bisa dalam benar-benar sama sekali karena juga bahaya juga kalau lewatin bener-bener nggak ada istirahatnya ya kerjanya. Terus setelah itu tadi enaknya dibanding kerjaan lain itu ya, apa itu fasilitas terjamin. Terus juga apa itu orangnya baik, dapat sama baik juga, kebetulan dapat sama baik. Terus itu juga apa itu makanannya karena tinggal sama sesang enak-enak gitu. Terus juga pas libur tetap dibayar karena pas cuaca nggak baik, mungkin hujan, angin, nah itu kabut gitu ya. Gitu. Terus juga tips-tipsnya tadi yang paling penting buat teman-teman itu, yang pertama kalau mau kerja di laut itu mentalnya harus disiapkan dulu karena keras sekali kehidupan di laut itu ya. Udah pasti dibentak-bentak ya, biasa ya, bentak-bentak itu pasti biasa. Itu terus harus punya pengalaman di perikanan sebelumnya itu, minimal kalau nggak punya pengalaman tanya-tanya yang ngobrol lah sama yang punya ya, biar nggak terlalu berat lah adaptasinya. Harus tanya di perikanan itu kayak apa kerjanya gitu. Terus apa itu harus belajar bisa cepat ya. Apalagi tadi tipsnya? Nah, itu jangan remehin. Oh iya, jangan remehin karena sekali di laut itu sekali kita terjebur itu mata kita tuh sangat perih. Jadi nggak seperti kita di air tawar, itu juga nggak seperti di film-film ya. Pokoknya sekali masuk itu kena air laut langsung perih, mata jadi nggak bisa terbuka. Jadi mustahil sekali kalau kita apa itu mau berenang kemana lumpur laut itu sangat mustahil itu. Jadi benar-benar hati-hati gitu ya. Jadi kalau kerja di laut benar-benar hati-hati, jangan meremehkan. Dan utamanya kalau mau kerja tetap berdoa, berhati-hati itu Mas ya. Dan juga ini video ini tuh tujuannya tidak ingin mengendorkan buat teman-teman yang ingin kerja di laut, juga tidak ingin menyemangati. Misalkan mau kerja di manufaktur, pindah aja ke laut juga enggak. Ini cuma memberi gambaran. Jadi buat teman-teman karena yang memang sudah punya keinginan kerja di laut itu biar ada gambaran nanti enaknya apa, enggak enaknya apa, terus juga hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa. Jadi tujuannya video ini seperti itu ya. Mungkin cukup sampai sini Mas ya videonya. Mungkin sampai di sini videonya. Terima kasih buat Mas Jejen waktunya. Semoga pengalaman Mas Jejen ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini. Semoga video kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, bisa memberi gambaran buat teman-teman yang mau kerja di perikanan Korea agar nanti bisa menyiapkan sedini mungkin dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kerjanya lancar itu ya tentunya Mas Jejen ya. Oke sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.